Dipikir orang kayak Bu Evi ini selalu nikmat perkara duitnya akeh. Utange yo akeh. Sek mikir karyawan sing model rewel-rewel mumet di rumah kamu. Bahkan kadang-kadang Bu Evi lo belum sempet makan mulai pagi sampai sekarang. Lah sing nombur iku wis mangan ping 4 tok. Iki nek ning omah aku kalkulatore main terus. Iki lho main terus, makane gak kok berlemu. Soale kalkulatore main terus, mikir terus. Kadang-kadang nikmat sampean, bos lo belum makan, karyawan udah makan 3 kali. Makane sampean didadekno jomos, jomos ya apa? Didadekno karyawan naik soale potonganmu lek dadi bos gak kuat utekmu. Jeplok. Kalau Bapak Ibu Saudara kepingin bahagia, kuncinya adalah bahagiakan orang lain, bikin orang lain bahagia, maka hidupmu akan dibikin bahagia sama Allah. Jangan suka menyusahkan orang lain kalau hidupmu nggak ingin dibikin susah sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kalau pengen bahagia, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, harus usaha. Kenapa harus usaha? Supaya bisa bahagia. Apakah Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa harus usaha? Jawabannya jelas bisa. Allah bisa bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha. Tapi kita tetap diperintah usaha, tujuannya supaya bahagia kita makin sempurna. Usaha itu menyempurnakan kenikmatan, usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia itu punya karakter yang cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri, lebih nikmat hasil karyanya sendiri daripada hasil karya orang lain. Aku ngerti kok karepe karyawan PT Hikari Teknologi Indonesia sing doprok di belakangnya kursi itu loh. Aku ngerti kok karepe ngene, wis gathik lapo-lapo, gathik kerja meneng tapi dadi wong sugih. Karepmu lak ngono sih. Ketara. Udah ndak usah kerja, diem terus bangun tidur bawah bantal tumpukan duit. Karepmu lak ngono sih. Loh, misale keturutan ngono temen gak enak, gak nikmat. Andaikan keinginanmu itu dipenuhi, udah nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, diem bangun tidur bawah bantal itu tumpukan duit, udah nggak usah kerja, dapat duit banyak, nggak nikmat, nggak membahagiakan. Lebih nikmat, lebih membahagiakan itu kalau Bapak Ibu kerja keras dulu, petentengan, peras keringat, banting tulang, perengkosan, polanya ndak karuan, terus dapat hasil, dapat duit, masya Allah, nikmat gitu. Kayak ibu-ibu misalnya ya, duduk nggak ngapa-ngapain, diem, terus tiba-tiba di depan ada makanan, tinggal ngemplok, itu ya enak, tapi nggak seberapa. Lebih enak kalau itu jerih payah dan karya ibu sendiri. Mulai nyari duitnya susah, begitu dapat duit, nyari bahan-bahannya, belanja, kemudian masak, petentengan, kemeringet, mateng, dipangan, nikmatnya ndak karuan. Wes gini aja, kayaknya kok susah memahami. Coba Bapak Ibu pilih mana? Seneng mana? Ndak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu. Halo, makanya saya misalnya ya, saya datang ke sini, udah saya nggak usah ngapa-ngapain, diem, terus sama Bu Evi langsung dikasih duit sak koper, dikasih makanan, dikasih macem-macem, dikasih buah tangan, suruh bawa pulang. Nggak nikmat, nggak enak, maka saya harus petentengan dulu, saya harus ceramah dulu. Loh misalnya aku teko kene loh, aku gak lapo-lapo karo Bu Evi langsung dikasih duit sak koper, nah mulai, apa bedanya saya dengan orang gila?
Makanya saya lebih nikmat kalau sekarang saya pertentangan dulu, ceramah dulu, nanti dapat duit. Loh, Allah bisa saja memasukkan Bapak Ibu ke surga tanpa harus kerja keras, tanpa harus ibadah. Dah nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zikir, nggak harus macam-macam, langsung dimasukkan ke surga. Bisa Allah kayak gitu. Tapi nanti kalaupun sampean jadi ke surga, lek sido, ngono ku gak nikmat. Soalnya sampean gak pertentangan, mbok paham mbok enggak? Makanya sampean disuruh ibadah dulu, biar nanti kalau jadi masuk ke surga, lek sido, itu sampean di surga betul-betul bisa merasakan kebahagiaan sempurna, karena itu hasil karya sampean sendiri. Sama, jadi karyawan juga begitu. Misalnya kerjamu nggak seberapa, kinerjamu nggak maksimal, nggak optimal, tapi terus gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan kayak dilulu, itu yang namanya gaji nggak bener. Kinerjamu tingkatkan dulu, kerjamu perbaiki kualitasnya dulu, otomatis nanti pimpinan perusahaan tanpa diminta akan menaikkan gajimu. Ngono carane. Gaji kurang, kinerjanya nggak diperbaiki, nyolongan, guyu wonge, nyolong waktu kerja lah, nyolong ginilah, itu nggak bakal barokah. Meskipun misalnya sampean dapat duit banyak, tapi duitnya nggak bakal barokah. Sama kok Mas, saya dulu waktu awal-awal ceramah itu ya hasil saya masih sedikit, tapi saya berusaha untuk meningkatkan kualitas sehingga sekarang larang. Izin Bu Evi, sekarang hitungannya udah per menit. Beda, kalau tahun kemarin kan masih belum per menit, sekarang udah per menit. Maka ini saya ceramah nggak lama-lama. Oke, supaya benar-benar bahagia dunia hingga ke surga, ini saya sampaikan di mana-mana. Setidaknya ada 6 harapan asasi hidup manusia agar bahagia dunia hingga ke surga. Pertama, hidup harus selamat. Kedua, hidup harus sehat. Ketiga, hidup harus nikmat. Keempat, hidup harus manfaat. Kelima, hidup harus terhormat. Dan yang keenam, hidup harus sukses dunia akhirat. Coba perhatikan, 6 harapan dengan kalimat yang akhirannya at semua. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya mahal. Selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, dan sukses dunia akhirat. Ini orang yang hidupnya barokah, yang bisa bahagia dunia sampai ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi, kita sudah dikasih pelajaran berharga tentang 6 harapan asasi ini. Cuma kadang-kadang kitanya yang kurang peka, kita nggak bisa membaca. Pertama, hidup harus selamat. Siapa sih yang pengen celaka? Nggak ada. Semua pengen selamat, kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang dilakukan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita pengen selamat. Betul? Di rumah pengen selamat. Ayo nyaut. Di rumah pengen, di perjalanan pengen, di tempat kerja pengen, lagi tidur pengen. Lo tidur kalau nggak selamat, ngelindur, nggak bisa bangun, koit mati. Maaf, lagi makan juga pengen selamat. Coba makan kalau nggak selamat, iso kelek sak sendok-sendoke. Bahkan lagi ke toilet, BAB bahasa Inggrisnya the singing, itu juga pengen selamat. Dan nggak selamat pas ngeten brodol sak usus-usus. Maka setiap berjumpa dengan saudara seakidah, kita diperintahkan untuk saling mendoakan agar selamat dengan cara mengucap dan menjawab salam. Itu artinya kan saling mendoakan agar selamat. Setiap ketemu, assalamualaikum. Yang nggak jawab berarti nggak pengen selamat. Assalamualaikum. Ini artinya kan saya mendoakan panjenengan semua agar selamat, Anda juga balas mendoakan saya agar selamat. Dan alhamdulillah, ucapan selamat yang itu merupakan doa, itu jadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Ini keren loh bangsa Indonesia. Kalau ketemu itu kasih ucapan selamat yang itu merupakan doa dan jadi budaya. Coba ketemunya di pagi hari kasih ucapan selamat pagi, ketemu siang hari kasih ucapan selamat
siang. Ketemunya waktu sore kasih ucapan selamat sore. Ketemu malam hari kasih ucapan selamat malam. Halo, lagi lebaran kasih ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Ada yang ulang tahun kasih ucapan selamat ulang tahun. Jawab tuh sayang. Ada yang bepergian aja kasih ucapan selamat jalan. Ketemu selamat jumpa. Pisahan selamat tinggal. Pergantian tahun kasih ucapan selamat tahun baru. Jawab tuh tinggal muni baru. Pergantian tahun kasih ucapan selamat tahun. Ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup. Ada yang sunatan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Wong Jawa iki lho punya anak laki-laki lho dijenakno selamat. Ya karena kepingin selamat. Sampai di bak-bak mobil gede itu belakangnya banyak yang dikasih tulisan utamakan selamat. Karena setiap kita pengen selamat. Tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Mohon maaf, banyak pejabat yang tidak selamat. Ada loh, itu yang pejabat apalagi potonganmu. Yang pejabat tinggi aja kadang tidak selamat, yang di pundaknya udah bintang aja kadang tidak selamat. Banyak anak-anak kita dalam bergaulnya tidak selamat. Yang laki-laki kena narkoba, sekarang lagi marak judi online, ngeslot. Oh ya gue pojokan nih gue gaweane ngeslot itu. Ini kalau senden kipas itu loh wongnya. Itu berarti tidak selamat. Yang perempuan ada juga yang pergaulannya tidak selamat karena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Hati-hati, banyak pekerja yang tidak selamat. Maka kalau mau kerja jangan lupa berdoa, mohon keselamatan kepada Allah. Bahkan ada ustadz yang tidak selamat. Ada polisi yang tidak selamat. Akeh, siapa ngomong akeh mau? Ini barusan yang lagi rame itu Kasat Reskrim ditembak sama Kabakop. Nah itu udah AKP apa mana pangkatmu lagi rengget-rengget ngono kuwi. Halo? Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hidup kita selamat. Perbuatan kita harus perbuatan yang menyelamatkan. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Hati-hati dengan ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Hati-hati, ini satu. Dua, hidup itu harus sehat. Mudah-mudahan semua yang hadir, terutama Bu Evi dan seluruh keluarganya senantiasa dikaruniai sehat walafiat. Ketika berinteraksi kita dikasih pelajaran. Biasanya ketemu setelah saling mengucapkan salam, terus yang ditanyakan pertama pasti kabar tentang kesehatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat gitu. Yang ditanya jawabnya alhamdulillah sehat. Karena memang semua kita pengen sehat. Saya belum pernah dengar kok ada orang ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Kon gering ta? Nggak ada. Nggak ada. Mesti yang ditanyakan gimana kabarnya? Sehat. Yang ditanya jawabnya alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit ya, alhamdulillah sehat. Padahal raine lo tempelan koyok 4 Iku jawabnya ya alhamdulillah dan spiritual. Understand? Gak ngerti ya wis nyauto yes ngono lho, urusane cek cepet. Weteng luwe iki nang mangan. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Yang paling sering diabaikan, nggak diperhatikan, itu spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural, ini biasanya diperhatikan. Tapi spiritual sering dilupakan. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan.
Orang itu asal kebutuhan spiritualnya bisa terpenuhi dengan baik, dijamin sehat dan gak bakal sakit-sakitan. Sholatmu bener, zikirmu cukup, sodakohmu cukup, terus hubunganmu dengan saudara, dengan keluarga, dengan relasi, dengan teman-teman, dengan siapapun baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Karena gini ya, orang sakit apapun itu kalau hatinya belum betul-betul disembuhkan, susah sembuhnya. Ini saya dibilangi ahli kesehatan. Penyakit apapun kalau hatinya belum disembuhkan dulu, sulit sembuhnya. Karena ternyata 75% penyakit itu sumbernya dari pikiran dan hati. Penyakit yang dari keturunan, dari makanan, penyakit karena faktor keturunan, karena makanan itu ternyata cuma 25%, 10 dan 15%. Yang paling banyak itu dari faktor pikiran, dari faktor hati. Orang kalau kebanyakan pikiran biasanya susah, sedih, sarafnya kaku, penyakit mudah masuk, terus sakit karena banyak pikiran. Makanya saya nggak pernah lihat orang gila kok batuk, itu saya nggak pernah lihat. Aku nggak tahu ngerti kok wong gendeng kok wahing watuk, enggak. Sehat-sehat soalnya dia ini nggak mikir. Waktu Covid merajalela itu orang gila 0%, gak ono sing terpapar Covid. Makanya sampean lek pengen sehat gendengo, dijamin sehat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau pengen sehat juga harus diikhtiari. Secara umum penyakit itu ada dua, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani, penyakit zahir, itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis, itu penyakit zahir. Ya termasuk liver, jantung, paru-paru, termasuk kolesterol, asam urat, encok, pegelinu, rematik, gulu kaku, angop gak iso balik barang itu penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani itu penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, bakhil, itu penyakit rohani. Dan penyebab orang dimasukkan neraka, disiksa di neraka, itu karena penyakit rohani. Nggak ada orang disiksa di neraka, dimasukkan neraka gara-gara penyakit jasmani, itu nggak ada. Mas, kok dimasukkan neraka, disiksa kayak gitu, kenapa mas? Ya ini gara-gara dulu waktu-waktu di dunia aku udunen biyen. Nggak ada, nggak ada. Jadi yang menyebabkan orang masuk dan disiksa di neraka itu karena penyakit rohani. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku kaya tapi bakhil. Mau meneng wonge. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku hasud, aku suka iri. Ada temanku karyawan yang naik jabatan, artinya gajinya dinaikkan karena kinerjanya bagus. Aku iri, aku marah, aku benci sama manajemen. Kenapa dia ditambah gajinya sementara aku yang kerjanya lebih lama, gajiku kok tetap aja. Dia baru tapi gajinya kok lebih tinggi, padahal dia kinerjanya lebih bagus. Iki ngrungokno tegak to iki wong-wong iki. Aku kudu nggahasai karyawan sing gablek-gablek iki. Halo? Itu yang bikin orang disiksa di neraka, penyakit rohani. Dan penyakit rohani itu proses penyembuhannya susah. Karena yang penyakitan itu nggak ngerasa sakit. Kalau penyakit jasmani penyembuhannya gampang, sing penyakitan kroso, gak betah loro, wani tombo. Orang lain gak ngerasa sakit, itu penyakit jasmani, maka penyembuhannya mudah. Kayak uang udunen, dawa moler sak terong. Iki sing udunen ya tapi orang lain gak ngerasa sakit. Beda dengan penyakit rohani. Ini yang penyakitan gak kroso, sing kemeng tangga-tanggane malahan. Ono maling, ini yang penyakitan kan malingnya, tapi yang susah masyarakatnya. Padahal yang nggak sehat, yang penyakitan malingnya. Maling itu punya barang dicuri orang, dia marah. Loh kok dia tega nyuri barangnya orang? Pengumuman para maling-maling sekalian. Halo? Oh, maling itu nggak sehat loh, itu penyakitan. Yesus, bu paham bu enggak? Muga-muga paham kabeh. Mudah-mudahan sehat zahiran wa batinan, sehat walafiah. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Makanya di setiap forum, di setiap acara itu ada konsumsinya. Kayak yang sekarang ada di hadapan sampean semua. Itu untuk menguji kenikmatan. Udah pegang kotaan semua? Kok belum itu? Saya ngarepmu apa wis entek sak wadah-wadahe ngono.
Itu untuk menguji kenikmatan. Udah dimakan? Masih bisa merasakan nikmat? Alhamdulillah, berarti masih normal. Karena ada loh yang sudah tidak lagi bisa merasakan nikmat. Dikasih apa-apa takut, daging takut, gaji takut, gorengan takut, lemak takut, emping takut, kacang takut, bayam takut, gula takut, uyah takut. Kenapa? Karena udah nggak bisa merasakan nikmat. Makanya nikmat itu juga penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikmat itu yang bikin bahagia. Tolong perhatikan ya. Dan nikmat itu ndak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Nikmat nggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Nikmat itu kadang-kadang capek payah tapi terasa nikmat. Oke, biar jelas bahwa nikmat dengan enak itu beda. Tolong semuanya dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, lebih enak mana? Nah, tengah sawah wong potonganmu gak tau nang restoran. Anjan potonganmu gak tahu nang restoran. Jadi ketika ditanya makan di restoran mewah sama di tengah sawah enak mana? Enak tengah sawah. Anjan potonganmu gak tahu nang restoran. Ya jelas lebih enak makan di restoran mewah. Kalau soal enak loh ya, menunya lebih lengkap, terus harganya juga lebih mahal, mutu dan kualitasnya, higienisnya lebih terjaga, lebih keren, lebih oke, lebih high class. Yang guyu antene potonganmu gak tau banjak restoran. Bohong kalau bilang lebih enak makan di tengah sawah. Jelas lebih enak makan di restoran mewah. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Nah, positif wong kulinamu ngono. Loh, kok bisa lebih nikmat makan di tengah sawah? Ya, suasana hati. Makan di tengah sawah, wis gak mikir utang, memang gak punya hutang, capek, wah habis kerja di sawah, badannya dekil, kotor semua, perut lapar, kayak aku saiki iki. Terus makan, didampingi bojo, ngono ta? Mangan dikoncoi bojo. Masya Allah, walaupun menunya sangat sederhana, cuma nasi sama sambal kecap tok lho plus sate. Nah sekali-kali nikmatnya gak karuan. Woi, mangan di tengah sawah gak duwe utang, wah mangan ambek bojoe telap cuma sambal karo sego tok, sego ambek sambal tok lho. Luwih sambele tambah segoe, luwih segone tambah sambele, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, segone isek sambele entek, gak ono lawohe, cidokno linet teko ngisor. Campur uget-uget iku nikmate gak karuan. Kampleng wong lo gak krasa. Loh, soalnya gak mikir utang, suasana hati tenang, nikmat itu. Kadang yang makan di restoran mewah itu ndak bisa merasakan nikmat. Menu lengkap semua ada. Baru dapat 2 sendok. Sendokan ketiga keselek karena dia dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis wong sing diutangi. Nah, iya. Halo? Dengerin tuh. Yang duduk di kursi sama yang doprok tanpa kursi, enak mana? Enak yang duduk di kursi, tapi boleh jadi lebih nikmat yang doprok di bawah itu. Loh, positif. Loh, malah potonganmu mau kon lungguh kursi, gak isok mangan. Lah sampean isok mangan jejer karo Bu Evi. Ayo coba maju. Gak mungkin isok mangan. Lah nek nang mburi kan sak wadah-wadahe mbok emplok. Lebih nikmat, Bro. Halo? Masya Allah. Rungokno toh? Dipikir orang kayak Bu Evi ini selalu nikmat perkara duwite akeh.
Utange yo akeh. Sek mikir karyawan sing model rewel-rewel mumet di rumah kamu. Bahkan kadang-kadang Bu Evi lo belum sempet makan mulai pagi sampai sekarang. Lah sing nomburi wis mangan ping 4 tok. Lha iki nek ning omah aku tek kalkulatore main terus. Iki lho main terus makane gak kober lemu. Soale kalkulatore main terus, mikir terus. Kadang-kadang nikmat sampean, bos lo belum makan, karyawan udah makan 3 kali. Makanya sampeyan didadekno jomos, jomos ya apa? Didadekno karyawan naik soalnya potonganmu lek dadi bos gak kuat utekmu. Jeplok. Halo? Coba tak kasih contoh lagi. Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet, enak mana? Sembuh-sembuh, sumpek aku. Lah kalau enaknya ya tetap enak tidur di spring bed, tapi nikmatnya boleh jadi lebih nikmat tidur di pring kriat atau tidur beralaskan kardus. Kenapa? Yang tidur di yang tidur di spring bed memang enak, mentul-mentul, mendut-mendut, tapi bisa jadi nggak nikmat karena mimpinya dikejar-kejar hantu. Ngipi ditarik, ditagih utang, ditekani debt kolektor. Ayo ngono. Halo? Lah sing bengok-bengok kuwi kan gak tahu turu nggone spring bed. Potongan ngono ku gak tahu. Paling yo krusek turune nggone kerdus. Tapi dhek ngipine mlebu restoran. Ra karuan niku nikmate. Ngombe es degan bareng disedot wayah melek ilere dhewe. Nikmate ndak karuan. Jadi nikmat sama enak itu beda. Halo? Kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai kan nikmat. Hoi. Iya. Jadi nikmat itu yang bikin orang bahagia. Nah makanya rumus untuk mendapatkan nikmat itu ada 2. 1 ditunda, 2 dibatasi. Karena kejenuhan itu akan timbul ketika kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering pasti bosen. Apa saja kalau berlebih-lebihan jenuh dan bosen sehingga enggak lagi nikmat. Oleh karena itu kalau pengen nikmat rumusnya 1 ditunda, 2 dibatasi. Coba misalnya ini sampean loh tiap hari makanan itu menunya spesial terus tiap hari makanan yang mewah-mewah mahal misalnya soalnya potonganmu ora tau ngono pasti bosen. Jujur aja ya, saya hampir tiap hari saya itu ketemu makanan-makanan yang spesial lah. Kalau bagi sampean sudah spesial karena namanya panitia ngundang saya itu kan kepingin menyuguhkan yang terbaik. Jujur aku mblenger, Masya Allah. Loh, gak percaya takokno ini bojoku melok ini. Aku hampir tiap hari itu dapat berkat namanya buah, macem-macem buah itu tiap hari ning omah. Aku gak tahu demek lho ndak. Kenapa? Nyawang tok lho wis mblenger. Nek sampean kancane gak tau mangan buah, dadi mulane yo entek ngono kuwi. Sak kulit-kulite mbok emplok ngono. Jadi, ya Allah ya Karim. Saya itu tiap hari ketemu menu makanan-makanan yang menurut secara umumnya manusia itu spesial. Sehingga saya jujur aja, bosen tiap hari ketemu makanan kayak gitu. Saya justru lebih nikmat itu lek ketemu sambal terong iwak asin. Masya Allah. Nikmatnya gak karu-karuan. Mbah. Nah, sakarepmu. Kupingmu gak krungu ta iki mau. Apa saja kalau terlalu sering jenuh, bosen tak kandhani. Awakmu kumpul bojomu iki nek bobot dino blenger tak kandhani. Ayo. Makanya harus ditunda dan dibatasi.
Kalau tiap hari makan minum tiap hari, lama-lama mesti bosen, nggak mungkin nikmat. Kalau pengen nikmat, tunda, jangan tiap hari makanmu. Senin sama Kemis, tunda makanmu. Caranya, lo gak nyaut, masya Allah. Caranya, puasa. Pasti nanti kamu akan merasakan nikmat. Coba, jangan tiap hari makan minumnya. Hari Senin sama hari Kemis, ditunda makan minumnya. Nunggu maghrib. Tapi nanti begitu makan dan minum, jangan berlebih-lebihan, dibatasi. Kalau pengen nikmat, menunya nggak usah banyak-banyak, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh, sederhana saja. Nikmatnya nggak karu-karuan. Lah kalau siangnya puasa, maghribnya balas dendam, ngantek muntah-muntah ngono iku, ya gak nikmat. Wong kamu berlebihan. Wis mbok paham mbok enggak, ngene iki aku susah, aku ngomongi karyawan oon-oon ngene iki susah. Paham kan? Dah, yang keempat, hidup harus manfaat. Gak melu nyangoni ojo cerewet. Wong Bu Evi sing nyangoni lo meneng, ojo cerewet. Ini sama Bunda ndak boleh lama-lama. 30 menit saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong larang-larang no? Sopo ngomong larang? Larang murah itu tergantung kualitas. Tadi di depan udah tak bilangin kok. Pengen murah ya. Ini pojokan kan kok ceramah. Kok ceramah kan pojokan kan. Sing bengak-bengok lho kok ceramah murah lho. Gak ada sarung. Gak modal ngono kok rewel. Yang keempat, hidup harus manfaat. Oke? Sekecil apapun kita upayakan hidup kita manfaat. Para jamaah, untuk bisa manfaat itu nggak harus jadi orang besar, nggak harus kaya. Sampeyan lek kepengen manfaat, ojo ngenteni sogeh. Ya nek sampeyan sogeh, wong potonganmu ki sampai mati melarat. Lho kowe ya bengok-bengok ngono iku wong melarat iku. Wong nek mental melarat ya ngono iku. Lek mental sogeh meneng dikono. Mriki bengok-bengok jane mentalmu mental melarat. Lek sampeyan kepengin manfaat kok ngenteni sogeh, ya gak manfaat-manfaat wong potonganmu gak iso sogeh. Ayo coba. Kepengin manfaat nunggu jadi tokoh masyarakat misalnya, harus jadi orang yang punya kedudukan dulu misalnya. Ya ndak, manfaat itu sesuai ukuran. Lek wong cilik ya manfaatnya cilik, lek wong gede manfaatnya ya gede. Bu Evi kasih santunan misalnya 1000 anak yatim. Lho sampean yo gak iso ta? Iso, ukuranmu ya loro ae. Lho, sampean nyantuni 2 anak yatim, Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, pahalanya sama. Soalnya ukuranmu loro ki wis ngoyo ukuranmu wisan. Ya weruh wong ketara wajahmu wajah melarat ngono. Paham? Paham? Loh, jadi keadilannya Allah di situ. Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, ini pahalanya sama kayak sampean nyantuni 2 anak yatim. Berarti sampean nyantuni 2 anak yatim pahalanya udah gede, seperti Bu Evi nyantuni 1000 anak yatim, karena kemampuanmu segitu. Lah sampean ngiri kok. Ya pantas saja kalau Bu Evi yang nyantuni anak yatim. Aku kan nggak punya, aku kan miskin. Akhirnya sama sekali nggak mau nyantuni anak yatim, malah uripmu mek jagakno santunan ae. Wis tuwek njaluk disantuni. Gak dibuli ya apa ancen kelakuanmu ngono. Ngono kok uripmu pengen barokah, padahal sampean lek kepengin barokah, walaupun sampean posisine model wong melarat-melarat ngono iku ya. Sampeyan sedekah sesuai kemampuan. Metune sedekah ki sesuai ukuran rek. Lek wong sugih Bu Evi, metune sedekah kudu gede. Bu Evi misalnya nyumbang pesantren apa nyumbang masjid nang nilaine 1 juta, ya diguyu malaikat. Evi. Sampai mati ki anune mikir gara-gara aku ngelokno Bu Evi ki. Oh iki operatore tak gasaki pisan. Ya dilokne malaikat. Evi
duitmu lo ratusan miliar, masa nyumbang masjid kok cuma 1 juta, diguyu malaikat. Nyangoni penceramah kok mek samono piye fi. Misale iku lak sing ngundang iku karyawan. Kalau yang ngundang karyawan, oh nyangoni penceramah sakmono pantes wis urunan wisan. Ngoyo, lha duwe perusahaan kok. Alus apane ya kusro kok alus. Aku gak iso kon alus wis ngene iki kasar ngene iki. Izin Bu Evi, kalau pengen penceramah sing alus gayae ya ngundang bangsa alus sae. Ya demit kongkon ceramah. Kalau saya di mana-mana ya kasar kayak gini, gak peduli yang ngundang ya tak roasting. Kapok gak apa-apa, aku nyari perusahaan lain. Wis ngono ae. Halo. Ukurannya gitu. Ini sebenarnya kita dikasih contoh sama Bu Evi. Kalau kamu itu pengen berkah, berbagi anak yatim. Lah kemampuanmu seberapa? Nenek wong gede ibarat angsa, telurnya besar, banyak, ndoke gede. Lah nek empret, ndoke cilik. Ngono lho. Lho sampeyan lho nyemplungi kotak amal masjid 100.000 ngeden wisan. Nggih napa mboten? Lah nek aku ya enteng. Loh, emang yang punya duit banyak cuman Bu Evi. Anwar Zahid nggak punya duit banyak. Akeh duitku. Sapa ngomong gak atek sangu? Saman gelem. Saman gelem kerja gak dibayari, ayo. Oh, lambe angger mbletat ae. Ini di perusahaan kita bicara profesionalitas, Bro. Oh no. Loh ngono kuwi. Dadi kalau pengen manfaat nggak harus jadi orang besar. Nek sampeyan ki wong cilik, ukuranmu ki jentik. Cita-citamu jangan terlalu tinggi. Wong kamu kelingking kok. Kelingking jangan pengen ngangkat salon, jangan pengen ngangkat bangunan-bangunan yang besar, jangan pengen ngangkat beban-beban yang besar. Patah kelingkingmu. Lah wong jentik kok pengen ngangkat AC kuwi. Puklek. Halo. Loh berarti kelingking ini nggak ada manfaat? Ada, tapi bukan ngangkat AC, bukan hal-hal yang besar. Ada manfaatnya. Kalau kamu kelingking, lewakmu jentik, manfaatmu al upilu, wacukil watu, wasilet pitiu. Urusanmu itu kayak ngopel, kayak urek-urek kopeng, tetep ada manfaatnya. Paham? Ngono iku. Manfaatmu di mana? Kamu kerja yang jujur. Kamu kerja yang dinamis, kamu kerja yang disiplin, kamu kerja yang profesional. Di situ manfaatmu, di situ pahala terbesarmu. Gak perkara jam iki lho, miki lho mau tamati. Tumon mik disulasi lho cobaan. Miki lho disulasi kita kan ini, disulasi lho mau tamati. Udah. Jadi walaupun kecil manfaat. Kalau guru manfaatnya ya intisyarul ilmi, ngajar. Polisi manfaatnya kamtipmas, tentara manfaatnya pertahanan. Gitu loh. Pedagang manfaatnya ya dagang yang baik, yang jujur biar berkah. Kiai manfaatnya yang ngajar ngaji sama wiridan. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Lama-lama wiridannya ya dana 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 dana ya dana ya dana dana. Ya lagi bangun pesantren butuh duit kan, ya dana ya dana ya dana ya dana. Udah wiridan ya dana, dananya nggak cair-cair, ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib itu. Jadi meskipun kecil asal manfaat ayo kita kerjakan. Misal sampean lagi jalan, ada paku, ada pecahan kaca, wah ini kalau ada orang lewat bisa mencelakakan, ambil singkirkan, itu manfaat. Ya wis baratan donga selesai.
La haula wala quwwata. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah nanti ada 7 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Bu Evi. Enggak, aku sing ngetokno hadiah, perusahaan. Nanti ada 7 orang yang beruntung. Sing senden AC kayak warap-warap gitu ya kayak. Ya, insyaallah nanti ada. Ku njaluk sarung ket mau. Aku izin rek wong Gresik iku sarungnya api-api. Sarungku kan cap mangga. Tapi elegan, tapi keren, bisa kemana-mana kok sekarang. Rame sekarang Manggakor itu. Lihat itu di TikTok itu. Sekarang ratingnya Mangga nomor 1. Siapa dulu endorse-nya? Asik-asik itu. Apa kata-katai loh ono sing ini. Ini kepala desa saya kemarin waktu di Palembang. Kepala desa itu. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Pokoknya lucu-lucu. Wes. Yang kelima, udah azan, udah selesai waktunya. Yang kelima, hidup harus terhormat. Setiap kita pengen terhormat, pengen dihormati. Nggak ada orang yang pengen terhina, itu nggak ada. Makanya kalau ada forum-forum acara itu biasanya mulai MC sambutan sampai yang ceramah, para alim ulama yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati, bapak dan ibu semua yang saya hormati, karena setiap kita pengen dihormati. Sejelek-jeleknya orang itu kalau nggak dihormati marah. Seperti saya tadi nyebut miskin itu yang bener-bener miskin malah marahnya besar itu. Halo? Setiap kita pengen jadi orang terhormat. Makanya saya kalau lagi ngisi ceramah di lembaga pemasyarakatan, itu yang saya hadapi narapidana, orang-orang maaf dalam tanda kutip jahat. Saya tetap harus menghormati mereka walaupun yang saya hadapi orang-orang seperti itu, karena kalau nggak saya hormati bisa marah juga kok. Makanya saya kalau ngomong bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, coba misalnya saya jujur tak omong apa ana nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat, calon-calon penghuni neraka, nggak bisa pulang saya, dilempar kursi, dilempar sandal, tetap yang saya hormati. Betapapun mereka juga pengen dihormati, walaupun sementara mereka masih belum benar jalan hidupnya. Maaf, bahkan ketika saya diminta ngasih pembinaan di lokalisasi, wah, itu yang saya hadapi perempuan-perempuan nakal. Itu saya juga harus menghormati mereka. Saya kalau ngomong ya ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati. Coba misalnya aku ngomong jujur, ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, para lonte-lonte yang kehidupannya berantakan juga, para begenggek-begenggek yang wah diumpah-umpah, dicamah aku, dicelatu aku. Ya nek cuma dicelatu, nek ditawani, ayo. Ngono jadi ya. Nah, kita harus terhormat jangan hanya di dunia, tapi terhormat pula di akhirat. Lah kalau terhormat cuma di dunia buat apa? Terhormat di dunia itu berapa lama sih? Rugi kalau hanya dihormati di dunia. Kita harus terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Lah kalau terhormat di dunia tok ya rugi. Berapa lama sih di dunia? Sorry, misalnya jadi pejabat, semua orang hormat, anak buahnya hormat semua. Iya kalau dia masih punya jabatan, iya kalau masih belum purna. Begitu pensiun, selesai jabatannya, selesai pula kehormatannya. Ya waktu masih jabat semua orang ketemu, iya bapak, siap bapak, enggak ibu. Begitu selesai jabatannya, sopo. Ya kalau masih jadi pejabat, mau naik mobil pintu dibuka no, nanti sandal digawakno, kacamata digawakno. Rumangsaku wonge tambah dukur pangkatnya tambah keple rumangsaku. Nggawa kacamata dhewe lho gak kuat. Berapa sih beratnya kacamata? Njaluk digawakno wong. Ayo coba. Begitu udah purna pensiun,
Sopo sing kate inggih ibu, inggih bapak, nggak ada Mas, nggak ada wong reken, nggak ada wong hormati. Itu kalau cuma di dunia. Betul? Atau terhormat karena kekayaannya saja. Iya kalau kekayaannya masih ada. Kalau Allah menghendaki diwalik gerembyang jatuh bangkrut dadi kismin. Ya kismin itu sang sore miskin. Selesai habis kekayaannya, habis pula kehormatannya. Udah nggak ada lagi orang yang menghormati. Itu kalau hanya terhormat di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok gak dirungokno. Lanjut. Kayak saya misalnya, sekarang jadi penceramah, terkenal. Loh, buktinya di HP kamu ada aku. Loh, gini-gini walaupun saya udah penceramah lama, tapi tetap FYP kok. Loh, nyatanya kamu tetap masih ngefans sama aku. Ya selama saya masih jadi penceramah, masih banyak undangan, datang dijemput panitia, dikawal-kawal. Begitu saya selesai wis gak jadi penceramah maneh. Siapa ngomong keple-keple mau? Ya berarti udah nggak ada lagi yang menghormati saya. Udah nggak ada lagi yang menghormati saya, nggak ada lagi yang kagum sama saya. Kalau target saya hanya kehormatan di dunia, rugi saya. Ngapain? Gak dihormati wong nang donya, ayo wis gak paten. Wong dilu ae. Woi, justru malah ndak enak, ndak bisa bebas saya. Saya itu mau ngopi aja kadang nyari tempat yang kira-kira di situ orang ndak kenal saya. Ndak enak loh jadi figur publik itu. Ndak enak saya Masya Allah. Tak antem isisan juga ngantuk. Saya itu kadang kalau ngopi, sarung tak lepas ganti celana, kaos pendek, topi tak blesno. Sampai bakule kadang ini. Kok kaya Anwar Zaid? Ada yang nanya kadang, Abah Hamzah ya? Enggak lah, mirip. Enggak enak rumangsane. Lah kalau cuma terhormat di dunia, rugi. Maka harus terhormat pula di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita harus mengantarkan kita jadi orang yang terhormat. Terakhir, harus sukses dunia akhirat. Dan kesuksesan dunia akhirat itu disimbolkan dengan masuk surga. Makanya kita diajari doa oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu dan surgamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Halo? Kita harus sukses dunia akhirat. Ini tercermin pula dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, peliharalah aku, selamatkanlah aku dari azab neraka. Ini doa pelajaran buat kita. Kalau memohon kepada Allah itu, kalau meminta kepada Allah itu, jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Hasanah itu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan. Ini pelajaran berharga dari Allah. Kalau minta kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah, jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Karena gini, kalau kita minta kebaikan, diberi apapun oleh Allah, diberi berapapun oleh Allah, jadinya pasti kebaikan. Sementara kalau kita minta apa yang kita inginkan, bisa jadi dikasih sama Allah, tapi nggak bisa jadi kebaikan. Dikei ambek Gusti Allah, tapi dadine nggak apik. Faham? Kita berdoa minta kepada Allah apa yang kita inginkan, dikasih sama Allah, tapi nggak jadi kebaikan, malah mencelakakan kita. Rugi. Nah, kalau kita minta kebaikan, dikasih apapun sama Allah, jadi kebaikan. Dikasih berapapun sama Allah, jadi kebaikan. Nah, berikutnya, doa ini juga pelajaran buat kita. Kalau berdoa itu jangan terlalu panjang. Singkat, padat, mencakup. Singkat, padat, menghimpun, mencakup semuanya. Ringkes, tegas, mentes.
tapi oleh sekabehane. Kayak ini loh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa itu? Apapun yang berurusan dengan dunia aku minta kebaikan. Apa ae urusan donya, masalah donya, aku minta kebaikan ya Allah. Jadi yang terbaik ya Allah. Semuanya tercakup. Keluarga yang minta kebaikan, urusan pekerjaan ya jadi kebaikan, duit jadi kebaikan, anak-anak jadi kebaikan, semuanya yang menyangkut urusan dunia jadi kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, aku minta kepadamu di akhirat kebaikan. Apa? Semua yang berkaitan dengan akhirat aku minta kebaikan ya Allah. Wa qina adzabannar. Selamatkan aku dari siksa neraka ya Allah. Berarti wajah surga. Tuh, jadi kalau doa itu jangan terlalu panjang. Malaikat bingung nyatetnya. Tapi juga jangan terlalu pendek. Kependekan keringkesen sampai nggak bisa dipahami. Bingung no yoan. Ndonga kok syukur tangannya diangkat. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya bener, Allah tahu yang kau mau, tapi sebutkan. No. Atau misalnya doa dan dikte Gusti Allah terlalu rinci. Ya Allah, aku minta rezeki yang banyak ya Allah, duit yang banyak ya Allah, dolar ya Allah, ya Allah aku minta ya Allah, mudah-mudahan Bu Evi itu lupa kalau sama aku itu ngasih duitnya tambah banyak ya Allah. Gusti Allah kok didikte itu loh, ya nggak usah terlalu apa namanya rinci banget ya, ringkes, tegas, mentes, menghimpun semuanya. Itu tatanan dalam berdoa. Ya udah, terakhir banget, mohon doa seluruh keluarga dari Bu Evi, suami beliau, putra putri beliau, keluarga besar beliau, semoga dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, terus lancar usahanya, barokah umurnya, barokah rezekinya, sehingga lebih bisa memberi manfaat kepada sesama, lebih bermanfaat lagi kepada sesama. Mudah-mudahan perusahaan ini, sekali lagi perusahaan ini ke depan makin maju, makin sukses, makin berkembang, makin barokah. Barokah itu artinya kan ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, terus makin manfaat, makin barokah, makin manfaat, makin barokah. Monggo.